Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dengan NIM C1C021108. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dan karakteristik UMKM. Yang kedua, dasar pengenaan dan tarif. Yang ketiga, perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, jenis-jenis UMKM. Yang kelima, perhitungan dalam pajak atau UMKM. Yang keenam, pencatatan dan pembukuan dalam pajak. Baik, materi yang pertama, pengertian dan karakteristik UMKM. UMKM sendiri adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal 200 juta, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan, atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak 1 triliun dan milik warga negara Indonesia. Itu adalah pengertian UMKM menurut M. Wartono. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, memiliki omset tahunan maksimal 300 juta. Selanjutnya, karakteristik UMKM. Karakteristik UMKM terdiri atas 4. Yang pertama, livelihood activities. UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah umumnya dikenal dengan sektor informal. Yang kedua, micro enterprise. UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi tak bersifat kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise. UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang terakhir, fast moving enterprise. UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Dasar pengenaan dan tarif. Sesuai peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tarif PPh final yang dikenakan kepada pelaku UMKM adalah 0,5%. Peraturan pemerintah tahun 2018 ini sudah aktif sejak 1 Juli 2018, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 1. Melalui perubahan ini, ada beberapa poin yang bisa menjadi perhatian para pelaku UMKM, yaitu penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,% yang wajib dibayar setiap bulannya. 3. Wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018, menurut Undang-Undang Nomor Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro mempunyai omset tahunan maksimal mencapai 300 juta. Usaha kecil mempunyai omset usaha tahunan berkisar 300 juta hingga maksimal 2,5 miliar rupiah. Sedangkan omset tahunan usaha menengah bisa mencapai lebih dari 2,5 miliar rupiah hingga maksimal 50 miliar. Selanjutnya, usaha mikro. Usaha mikro kelas menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha menengah.
Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan selanjutnya usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, kategori usaha kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah. Selanjutnya jenis-jenis UMKM. Jenis-jenis UMKM ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama usaha kuliner, yang kedua usaha fashion, yang ketiga usaha agribisnis. Usaha kuliner. Bisnis kuliner adalah jenis usaha yang dilakukan seseorang namun bergerak di bidang makanan. Bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang mudah dilakukan setiap orang. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun, berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan, mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Yang kedua adalah usaha fashion. Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun model tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Bisnis fashion adalah salah satu bisnis yang dapat memberikan keuntungan besar. Saat ini ada banyak sekali bisnis fashion yang mengandalkan konsumen perempuan sebagai target pasar. Sebut saja bisnis kosmetik, bisnis hijab, hingga bisnis fashion. Usaha agribisnis. Pengertian agribisnis adalah istilah berasal dari kata agri, singkatan dari agrikultur berarti pertanian, dan bisnis artinya usaha. Jadi secara umum usaha agribisnis adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian, terutama dalam penyediaan pangan. Materi yang selanjutnya adalah perhitungan. Menghitung pajak UMKM sangat mudah. Tinggal menjumlahkan omset dalam sebulan, lalu dikalikan tarif 0,5%. Wajib dibayarkan pada tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Jika 15 juta merupakan omset Juni yang akan dibayar Juli ini, maka perhitungan masih menggunakan tarif 1% kali 15 juta, sehingga hasilnya adalah 150.000. Contoh kasusnya, jika Anda memiliki usaha kecil dengan omset sebulan 15 juta, tentu saja omset sebulan ini sudah memenuhi syarat menggunakan PP 23 tahun 2018. Jadi perhitungan pajaknya adalah omset bulanan sebesar 15 juta, tarif pajak yang sebesar 0,5%. Jadi 15 juta dikalikan 0,5% sehingga mendapatkan hasil 75.000. Dengan hasil perhitungan di atas, maka pajak UMKM yang harus dibayarkan oleh Anda pada bulan tersebut adalah 75.000 rupiah. Selanjutnya pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan. Dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, serta jumlah harga perolehan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 17/PJ/2015 mengungkapkan bahwa yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam tahun sebesar 4.800.000. Maaf, 4
miliar 800 juta. 2. Wajib pajak badan. Selanjutnya adalah pencatatan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pencatatan wajib diselenggarakan oleh 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4 miliar 800 juta. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan yang lainnya. Demikianlah presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dengan NIM 1C02108 dan di samping saya masih Mas Adang. Baik, sebelumnya Mas, boleh perkenalkan usaha apa yang Mas dirikan ini? Jadi keluarga saya mendirikan rumah makan masakan Padang yang bernama Rumah Makan Ciani. Baik, kapan berdirinya rumah makan yang keluarga Mas dirikan ini? Untuk rumah makan sendiri berdiri sejak tahun 2003. 2003 ya? Maaf sebelumnya, kira-kira sekitar berapa jumlah omset yang dihasilkan selama sebulan? Kalau sebulan sih kita nggak ngitung, tapi kita ngitungnya tuh per hari. Jadi sehari itu bisa dapat omset 500. Baik, dalam sehari bisa sekitaran 500.000 secara per bulan. Apakah usaha rumah Mas ini sudah terdaftar dalam pajak Ya udah terdaftar. dan sejak tahun berapa? Sudah terdaftar dari 2010. Baik, sejak 2010 rumah makan ini sudah terdaftar di pajak. Menurut Mas sendiri nih, pajak itu apa sih? Nah, pajak itu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk warga atau lembaga masyarakat atau lembaga. Baik, terima kasih Mas. Kemudian selama ini Mas kan melakukan pencatatan, pembukuan dalam pencatatan pajak itu sendiri. Apakah Mas sendiri mengalami kendala dalam pencatatan tersebut? Kalau kendalanya sih tidak selalu ya, tapi sekarang itu masih aman-aman saja. Baik, sampai saat ini pembukuan dan pencatatan yang dilakukan Mas dengan rumah makan Padangnya masih aman-aman saja ya? Apakah Mas sudah tahu bahwa sekarang ini tarif pengenaan pajak itu sendiri sudah perbarui? Apakah Mas sudah tahu? Beritanya sudah tahu. Mas sudah mengetahui tentang pengenaan tarif pajak yang terbaru? Oh ya, untuk tarif terbaru kami sudah tahu. Sebesar 0,5%. Baik Mas, sekian wawancara pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya. Itu ya. Lah,